RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Rekan-rekan Ketua RW Kota Bandung, se-Indonesia Raya. Kembali kita kedatangan Pak Wawan nih, sengaja dipanggil khusus untuk tingkat lanjutan bicara tentang sampah. Kalau session pertama, kedua, dan ketiga kemarin kita sudah membahas turunan sampai turunannya ya, sampai produk akhir dan seterusnya. Cuman masih kita belum mengupas istilahnya sampai ke ujungnya. Misalnya dari ujung sampah itu dapatnya apa, misalnya duitnya atau misalnya nanti magotnya seperti apa. Dan kemudian juga khusus hari ini kita mau mengupas Inpres Wali Kota, Inwal. Ingat ya, Inpres Wali Kota. Kebetulan kemarin barusan baca tentang itu tambang jadi Inpres. Nikel. Jadi instruksi Wali Kota tentang sampah gitu. Jadi kan kemarin udah dijelasin nih sama Aki kemarin bahwa instruksi Wali Kota itu ada yang Madya, ada yang Pratama, ya. Kemudian ada yang Madya dan ada yang Utama ya. Dan harapannya setiap wilayah itu mempunyai tempat pengolahan sampah anorganik. Ya. Oke, nanti mungkin kita kupas di situnya, Ki. Jadi mungkin coba apa istilahnya itu, dielaborate atau didetailkan Ki, tentang sampah ini, tentang instruksi Wali Kota ini sampai nanti apa yang dilakukan di tempat akid itu, bikin seperti bikin magotnya dan seterusnya sampai jadi duitnya, Ki. Biar untuk maksud saya untuk merasa teman-teman ketua RW lain gitu ya, supaya KBS yang dicita-citakan oleh Kota Bandung ini bisa tercapai gitu loh. Siap. Kan, ya? Oke, terima kasih Pak RW Gembul nih. Selamat siang menjelang sore nih ya. Menjelang sore. Juga selamat sore kawan-kawan para ketua RW. Ada salam juga nih dari Ketua Forum RW Kota Pak Lili nih. Ya. Beliau sedang ke Jakarta sekarang nih. Siap. Jadi salam aja buat teman-teman, Ki, tolong sampaikan ke di podcastnya RW Caper. Ya, siap. Nanti suatu waktu dia datang sini lah. Amin. Sekalian peresmian lah, ya kan? Oh, kita belum resmikan, ini baru soft launching, baru coba-coba. Belum lumpeng ya? Belum lumpeng. Seharusnya sekarang ini apa ya? Sekarang ya sudah mendekatin oke lah, karena kamera udah cukup, terus kita sudah bisa online, maksudnya streaming bisa. Kemudian kita bisa ngobrol lebih dari 1 jam, bisa. Kalau kemarin kan dibatasin 15 menit. 20 menit, 30 menit, terakhir kita paling banyak itu 54 menit. Nah sekarang sampai besok juga nggak apa-apa. Panas loh. Ya, salam juga buat para ketua RT, juga untuk para para penggiat lingkungan di Kota Bandung. Sebetulnya sudah hampir ratusan gitu ya kalau jumlah para penggiat di Kota Bandung ini. Ini membuktikan bahwa kepedulian warga Kota Bandung terhadap lingkungan itu begitu besarnya. Iya, betul. Ya, kalau umpamanya tidak ada muncul para penggiat, artinya mungkin ya kita nggak peduli. Iya, betul. Tapi alhamdulillah dari berbagai komunitas luar biasa, sekarang udah habis ribuan lebih lah. Oke. Komunitas itu ya. Tinggal mungkin ya tugas pemerintah mengarahkan, ya terlebih memberi modal. Sekarang nggak butuh cuma semangat, butuh bensin juga. Ya, seperti itulah. Ya, komunitas yang besar, yang kecil juga alhamdulillah gitu ya, Kota Bandung. Ya, tapi sebelum kita bahas mengenai integrasi masalah tata kelola sampah itu ya. Nanti kan integrasinya nanti ke ketahanan pangan juga, gitu kan.
ya sebagai program pemerintah juga itu semuanya. Sedikit aja buat teman-teman para ketua RW Kota Bandung, para ketua RT semuanya hanya mengingatkan saja tentang instruksi Wali Kota nomor 5 tahun 2025. Yeah. Nah, di situ pemerintah memberikan kategori lah ya. Kategori mana RW yang RW yang utama, RW yang pratama, RW yang madya ataupun RW yang utama. Untuk KBS ya. KBS. Nah, ini untuk kategori RW KBS itu terbagi 3 kan. Iya. Pratama, madya dan utama ya. Yang kalau yang pertama yang pratama pokoknya pratama inget aja klinik lah. Kalau ingin pratama jadi timnas nih. Pratama Arhan. Gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ya khususnya para ketua RW lah, memang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung itu kan memberikan kategori itu mungkin untuk support supaya semangat gitu. Iya, betul. Tapi kalau menurut Aki tidak hanya support seperti itu sebetulnya. Karena keluhan-keluhan di bawah sebetulnya kalau mau kita ke lapangan itu mereka tuh membutuhkan alat lah. Oke. Alat sebetulnya. Kalau untuk kategori ya kategori pratama tadi ya kakaknya sudah memilah 25%. Ya, terus sampah anorganiknya habis di tempat. Maksud aku begini, alat itu artinya misalnya orang sudah contoh 300 kakak misalnya contohnya. Pratama sudah memilah misalnya 30%. 20%. Ya anggap aja 30% nih. Ya, 30% yang organiknya misalnya. Artinya misalnya 300 kakak itu misalnya setiap 10 kakak atau setiap 50 kakak misalnya satu gerobak gede misalnya gitu maksudnya Aki. Iya. Jadi artinya mengurangi. Jadi ini untuk organik nih, untuk sampah organiknya itu kan untuk kalau di Pratama itu kan warga yang memilah sampah itu sebanyak sekian persen gitu maksudnya dari total tadi. Jadi tempat setelah dipilah itu naroknya harus ada tempatnya. Itulah. Jangan beli sorangan maksudnya. Iya, jadi nggak hanya perintah doang ya. Jadi syarat yang pertama untuk Pratama itu adalah persentase warga memilah sampah itu ya 25% lah. Oke. Itu untuk Pratama. Untuk sampah anorganiknya itu sudah selesai tempat gitu. Nah, yang residunya dia mesti buang 50% ke atas. Itu Pratama. Nah, kalau untuk madyanya warga itu sudah memilah sampahnya itu 51%. 51%. Setengahnya lah. Jadi kalau 300 kakak berarti 150%, 150 kakak itu sudah memilah sampah. Oke. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk sampah anorganiknya itu sudah selesai. Tempat juga. Nah, untuk residunya ya membuangnya 26 sampai 50%. Itu Pratama. Madya. Nah, kalau untuk yang utama yaitu tadi warga tuh sudah memilah sampah 100%. Oke. Itu instruksi wali kota teh tanggal berapa sih? Lupa saya. Tanggal 29 Mei. 29 Mei sekarang 11 Juni sudah ada belum yang dapat kotak sampah? Belum tahu. Ya maksudnya kemarin kan kita ngobrol sama KCB harus langsung digigit itu pedas gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau Bapak RW atau Pak RT bikin menuju utama, artinya warga memilah sampahnya itu harus sudah 100% yang memilah nih. Iya, betul. Gitu. Terus keduanya sampah anorganik yang layak jual rongsok lah itu sudah selesai di tempat. Dan buang residunya itu cuma 25%. Dari total sampah yang ada di lingkungan. Seperti yang kemarin kita hitung ada koefisiennya seperti itu. Nah, justru ini insya Allah kalau warga tinggal kemauannya saja kan dengan kategori-kategori ini, tapi rewardnya kita belum tahu loh. Iya, makanya. Jangan sampai Pertama, madya, utama kita rewardnya apa nih? Ya kalau ya kita juga kan RW kan sama kita dikasih kategori itu rewardnya apa ya? Ya kemarin kan kita waktu di volume berapa ya? Volume 2 kalau nggak salah kita ngobrol kalau misalnya sampah kurang minimal bayarannya kurang. Nah, itu. Betul. Terus kemudian lagi misalnya
yang tadinya tempat sampahnya kita beli sendiri ya dibeliin yang lebih baik supaya awet. Betul. Kan sampah itu kadang-kadang jadi sasaran kalau kalah bola kan ditendangin. Jadi harusnya kuat. Nah, terus ya satu tadi ya nggak apa-apa daripada grundel di hati ya boleh kita ungkapkan kan. Dengan kategorisasi itulah yang 3 kategori itu kita dapat reward apa ya itu insya Allah kalau muncul aja rewardnya bla 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 sekian pasti harus semangat nih. Kenapa ya? Iya, kan? Sebelum ditandatanganin nggak dibikin itu ya? perjanjian dulu. Maksudnya kan kemarin kita ada sedikit keras masalah sampah. Oh begini begitu. Kalau masih penasaran lihat aja volume 2 kemarin 2 dan 3 itu seru loh. Nanti sebentar lagi kita naikin. Nah, ini juga yang kembali lagi ke bahasan yang tadi. Biarinlah reward mungkin belakangan nanti mudah-mudahan ada gitu ya. Ya kita berbuat buat wilayah dulu lah. Wilayah aja dulu mungkin nanti rezeki dari yang lain. Nah justru harus kita soroti juga di poin A baik Pratama, Madya ataupun Utama itu di poin A. Warga memilah sampah, prosentasenya kan yang diharapkan masuk kategori itu. Nah di sini kita kan ketua RW semua sudah sudah berbuat, menghimbau baik itu di rapat, di pengajian dan lain sebagainya kita sudah menghimbau. Ya. Nah cuman ini satu lagi nih, kan di dinas lingkungan hidup itu ada pendamping loh. Ada mungkin pernah ke sana juga ya. Pendamping KBS. Pendamping KBS. Pendamping KBS. Dulu waktu di komplain aja datang. Kan ada apalagi sekarang lengkap nih, ada pendamping rumah magot juga. Oh. Ya, ada pendamping KBS, ada pendamping rumah magot, satu kecamatan itu satu. Oh. Nah, saya berharap ini yang terutama ya dua-duanya sebetulnya ya berharap tuh untuk pendamping KBS nih, betul orang-orang yang gimana yang greget gitu loh. Jadi programnya itu jelas. Pendamping itu apa? Ya. Pegawai negeri sipil? Enggak, bukan. Ya rekrutmen DLH. Tapi dapat gaji juga. Oh dapat gaji. Ya udah kalau dapat gaji keliling lah. Lumayan gaji juga tuh. Nah, kalau di pertanian tuh penyuluh lah. Penyuluh lapangan. Penyuluh lapangan semacam itu. Nah, jadi kalau diperhatikan memang Aki sering ketemu kita di lapangan seperti itu, tapi asa kurang greget gitu loh. Maksudnya tuh gini, contoh lah kalau Cisanten Endah 12 RW kan, Sukamiskin 17 RW, Cisanten Kulon 13 RW, Bina Harapan tuh 12 RW. Ditarget gitu loh. Oh, sebulan ini kita push di RW 1 sampai bisa gitu loh. Seperti itu. Warganya dikasih penyuluhan, petugas itu sejak kapan ada pendamping itu? Udah lama, dari tahun 2018 sudah ada tuh. Oh, tapi tempat saya nggak masuk. Belum pernah masuk? Nggak pernah masuk. Saya waktu mau menuju KBS dulu malah panggil orang. Waktu dulu belum kenal lagi, saya panggil dari RW lain, malah kita tidak free. Nah iya pasti. Tidak free itu ya berbiaya lumayan sih. Maksudnya kita pengen walaupun mengeluarkan biaya, maksudnya saya pengen garis bawahi bahwa walaupun berbiaya dan dibebankan oleh kas RW ataupun misalnya pribadi orang-orang yang menyumbang yang lain. Itu kan kalau pulau sukses kita puas. Iya, makanya itu. Maksudnya kita itu walaupun berbiaya, walaupun keluar dari kas RW, kalau hasilnya bagus kan kebahagiaan batin kan nggak bisa ditukar dengan duit gitu loh. Oke, ya makanya kalau dulu ada seperti itu harusnya saya kan dari sebelum COVID sudah jadi ketua RW, harusnya kalau mereka melakukan pekerjaannya secara benar kan sudah mampir loh. Oh Pak, KBS kapan? Maunya apa? Misalnya didampingi gitu. Ya itu kan pendampingan namanya juga. Ya kalau kita kan mau KBS cuma di push terus sama lurah gitu loh, bukan dari mereka gitu. Karakteristik ketua RW juga karakteristik dan kebiasaan lingkungan kan kita beda-beda. Ya betul, beda-beda. Jadi perlakuannya itu kan pasti beda. Betul. Meskipun dengan satu orang pendamping, dia kan harus paham nih. Oh, RW 1 karakteristik RW-nya kayak begini nih. Terus karakteristik masyarakatnya
kondisi lingkungannya kan pasti beda-beda itu. Iya. Pasti beda. Yang paling mencolok adalah bedanya itu adalah RW komplek dan RW non komplek itu pasti mencolok beda. Tapi kan itu bisa disiasati kan. Iya. Ya, artinya di sini berarti kepiawaian seorang pendamping juga dibutuhkan di situ. Ya maksud saya gini, jangan sampai warga itu masih ada yang nggak tahu yang organik yang mana ya ini kan. Masih banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang kan itu awam gitu, padahal kita pikir gampang gitu. Tapi kalau wujudnya nggak diwujudkan, gambarnya nggak dilihatin, nah itu gunanya pengenalan atau pendampingan tadi itu. Kalau waktu kita itu berapa hari, saya 2 hari ya kalau nggak salah, 2 hari apa 3 hari pendampingan tuh ya minta ajarin itu. Jadi pendamping swasta berarti RW lain yang sudah KBS waktu itu saya minta datang, kemudian saya minta bawa contoh sampahnya seperti apa, kemudian caranya seperti apa dibikin, termasuk pengatasan masalah kotoran hewan. Yang paling masalah itu kalau di perumahan itu kan adalah kotoran hewan peliharaan gitu loh. Pengen punya hewan peliharaan tapi buang kotorannya itu dia bingung mau di mana gitu loh. Akhirnya masuk ke misalnya contoh dibuang ke kali atau misalnya dibuang ke tong sampah kan jadi bermasalah. Akhirnya kemarin diajarin kita beli yang pakai bekas tahu, ampas tahu. Jadi kotoran hewannya itu di ampas tahu langsung dibuang ke kloset kita. Jadi kan aman gitu loh, nggak dikomplain. Kalau ini tuh teman kan sekarang lagi tren nih kucing tuh ya. Kalau kucing itu kan lagi rame sekarang ya, sampai ada toko makanan kucing segala macam kan seperti itu. Sama, nggak di komplek aja, di non komplek juga banyak seperti itu. Nah kembali lagi ke topik tadi masalah pendampingan kategori. Okay. Nah kalau pendampingan ya jujur saja masih sih baru tahu Pak Redul. Udah dari tahun 2018 tuh pendampingan itu. Justru kita mau KBS itu bukan karena pendampingan, karena dipush terus sama Pak Lurah. Kalah berarti ya. Push sama Pak Lurah, ya udahlah jalan dulu. Pak Lurah cepat KBS gitu. Nah itu dari tahun 2018 juga sudah ada. Ya jadi teman-teman juga ada. Ya ataupun maksimal atau tidak maksimalnya itu kan kembali lagi ke mereka. Cuman keberadaan pendamping itu dari tahun 2018 juga sudah ada gitu seperti itu ya, ataupun hasilnya positif atau negatif ya itu terserah yang menilai lah seperti itu. Cuman setelah pengetahuan Aki itu ada. Ya harusnya dibikin target. Ada pendamping. Apalagi ke kecamatan ya seperti Aki bilang tadi Sukamiskin 17, Season 12, terus kemudian Bina Harapan 12. Dan seterusnya kan itu di jumlah kan udah hampir 70. Iya. Hampir 70. Kalau misalnya kita hanya 7 atau 10 satu kecamatan kan ringan. Bisa ditarget 3 minggu ini RW ini selesai, 3 minggu ini RW ini selesai kan bisa. Nah ini juga ya insya Allah mungkin Aki besok mau audiensi juga dengan DLH dengan teman-teman di forum RW. Rencananya besok nih mudah-mudahan jadi Aki akan sampaikan. Jadi artinya bukan tidak menerima ada pendampingan, kita menerima welcome pendamping, cuman fokus kerjanya gitu. Iya. Pendamping datang, ke tiap RW datang, tapi aneh kalau ke RW 12 Season nggak datang, aneh ini ya kan. Kalau RW yang lain datang gitu, datang menyampaikan. Kecuali kalau dia datang, saya nggak ada atau paling itu PR-nya tidak ada. dia datang karena untuk informasi. Tercapainya syarat Pratama Madya Utama itu kan ada di poin A tuh. Warga memilah sampah. Yang menilai memilah sampah itu adalah pendamping itu. Ya iya, maksudnya gini, pendamping itu memberikan penjelasan gitu. Sampah harus dipisahkan organik resiko, itu kan pendamping tugasnya. Seperti itu. Dikitan. Ya itu kan sok aja dibuka ya di Inwal nomor 5 tahun 2025 sekarang itu. Ya. Target dari Pratama Madya dan Utama ada di poin A, yaitu warga memilah sampah. Ya udah nanti kan mumpung podcast ini dinaikin, ya udah orang-orang yang tugasnya di situ, ayo, maksudnya
Oke. Gercep. Itu poin A ya. Kalau poin B-nya kan itu tadi sampah anorganik sudah selesai di tempat. Iya. Ya kan? Ya. Alhamdulillah kalau sampah organik kan anorganik sudah selesai. Nah, tinggal sampah residu tadi yang 50 up, 50 down sama 25%. Iya. Kan gitu. Nah, di sini berarti kalau Aki perhatikan ya sedikit koreksi ya. Tapi tolong Aki juga koreksi juga kalau salah ya. Artinya cara kita memanage ini gaya nih. Gak apa-apa. Sampah adalah uang. Memanage sebuah pekerjaan itu kan penting ya. Jadi trik cara bagaimana kita agar ilmu yang kita bawa, agar tugas yang kita emban itu bisa terlaksana dengan baik. Iya. Ya kan contoh seperti tadi yang katakan. Target Cisen 12 RW nih. Setahun kan 12 bulan. Iya. Sebulan pertama push di RW 1 sampai habis-habisan. Ya minimal maksudnya informasi tersampaikan gitu loh. Itu. Jadi habis-habisan ada itu. Nah, adapun nanti setelah ditinggal oleh pendamping pindah ke RW 2 dia jangan kan dia ilmunya udah nyampein. Ya, benar. Iya kan? Tinggal evaluasi. Yang kita sampaikan itu dilaksanakan enggak? Iya, betul. Tinggal mantau dia. Tinggal mantau. Lanjut di RW 2 dan seterusnya seperti itu kan. Jadi dalam setahun itu kayaknya satu kelurahan bisa selesai. Iya, terus kalau misalnya nggak berkurang, nggak maju kerjanya jangan digaji, potong wae gaji. Galak. Enggak, maksudnya biar supaya maksudnya kerjanya benar. Terus kalau misalnya sesuai target dikasih bonus gitu loh. Nah, bukan hukuman saja. Profesional ya. Iya Ya, dong. bener. Gitu nah itu loh. jadi harapan Aki lah selaku penggiat pemerhati lingkungan ya, terutama untuk ya kalau pendamping itu kan ya dapat honor juga gitu kan ya. Artinya bukan iri sama honornya, bukan, tapi Aki ingin agar kinerja mereka itu lebih termanage dengan baik. Jadi target kan segala sesuatu kan harus punya target kan. Iya. Kalau nggak punya target ya bodo amat lah, kumangkewe kan gitu ya. Tapi kalau punya target setahun 12 RW selesai. Ya kan? Tinggal tahun berikutnya itu kan evaluasi. Iya. Putar lagi mana yang lemah. Nah, nanti baru di tahun kedua itu diacak mana nih yang lemah, bantu lagi di situ. Oke. Itu untuk pendamping KBS nih ya. Karena kita bahas Inwal nomor 5 tahun 2025 ya hanya ke sana. Iya. Pengertian pemahaman lagi di sana. Terus yang kedua ada juga pengawas rumah magot. Ya kan, pengawas rumah magot itu ada satu kecamatan satu orang. Nah, untuk pendamping KBS juga satu kecamatan satu. Berarti jadi dua orang. Jadi 2 orang. Nah, kalau pengawas rumah magot itu baru kemarin Januari 2025. Oke. Mulai kerjanya seperti itu. Nah, itu pun sama, tapi itu sebetulnya kalau pengawas rumah magot lingkupnya lebih kecil. Iya. Tinggal datang ke tiap kelurahan aja, nggak usah ke RW. Seluruh kelurahan di Arca Manik sudah punya rumah magot gitu? Semua sudah. Aki juga supervisi sama. Berarti ya bagus dong, berarti kita Arca Manik udah minimal syarat untuk mengolah yang organik udah selesai gitu. Udah selesai sebetulnya. Coba Ki ya cuman itu yang Aki juga suka evaluasi ya. Evaluasi sendiri, evaluasi dengan teman. Tingkat kesadaran warga itu turun naik. Masalah memilah. Faktornya apa tuh Ki? Ya itu tadi pendampingan itu. Jadi kalau maksud Aki kalau sudah kendor pecut gitu. Ya. Maksudnya pecut itu artinya diingetin lagi. Betul. Nah, kalau Aki di sana di lingkungan sendiri. Kelihatan nih, kan dikontrol nih ya. Wah, tanya Mamang kebersihan, Mang ada berapa ember? Mang 5 ember. Biasa kan kita 10 ember. Yang 5 ember kemana? Artinya kan kelihatan kan? Baru di situ woro-woro lagi. Itu lagi. Ini data-data yang bicara data itu memang harus penting itu. Jadi pada saat suasana tidak normal biasa 10 jadi 5 kan harusnya ketahuan kalau dikontrol ya. Iya. Kalau nggak dikontrol ya susah. Gitu. Kalau di lingkungan sendiri, seperti contoh tadi, nahangan 5 gitu kan, 5 ember ada warga kan gitu. Nah, terus apa udah nggak makan lagi ya?
Terus lagi kalau dapat 10 nih ya, kalau dapat 10 kemana yang sisanya dapat 10 ember dari warga 10 ember nih. Jadi benar ada 3, mana yang 7? Kan bisa kontrol semuanya tuh. Benar. Bisa kontrol warga, bisa kontrol petugasnya. Betul. Itu sebut dengan data-data itu secara apa? Ada kalau Historical data. ya, kalau hitung-hitungan bobot mah ya 1 ember kan itu rata-rata 15 sampai 20 kilo. Iya. Kan tinggal ngitung saja seperti itu. Cuman kan secara data ke kontrol. Nah, seperti itu. Jadi lemahnya itu di pemilahan sampah. Yang poin A-nya itu tadi lemahnya di sana. Nah, ini mudah-mudahan ya untuk teman-teman para penggiat, teman-teman untuk ya para pendamping kan bisa lebih memaksimalkan lagi agar sampah Kota Bandung itu betul-betul bisa teratasi. Ya, berarti historical datanya harus dilihat tiap hari dan dianalisa. Kalau misalnya melenceng jauh grafiknya ya harus Ketahuan. WhatsApp ada apa gitu. Itu level RW ketahuan. Level kelurahan juga ke kontrol, Bos. Iya. Ketahuan. Iya. Di rumah mana ketahuan. Nggak bisa bohong. Iya, benar. Seperti itu namanya. Karena kan kalau kurang supply nanti magotnya mati. Ya itu tadi. Magotnya bisa stunting kan. Ada magot stunting. Betul. Bisa diceritain nggak, Ki? Di tempat Aki aja nih rumah magot misalnya contoh. Satu bulan lah dia makan sampah organik itu berapa kilo misalnya. Kemudian panennya itu berapa lama sih? Oke. Nah baru kita sampai panen sampai jadi duit tuh ceritain Ki. Tadi kita bahas inwal ya. Nah sekarang ke produk turunan nih. Iya. Ya, integrasinya nih. Oke, kita mulai saja dari organik dulu ya. Nah dari sampah organik dulu. Jadi sampah organik rata-rata itu kan kalau dihitung akumulasi tiap RW itu kan kemarin disampaikan ya. Iya. 35% dari jumlah timbunan sampah. Itu kan 35%. Anggap Aki ya bukan anggap lah, kalau hitung-hitungan 35% kali 300 ya 90 kiloan lah. Ya. Sehari. Nah, 90 kilo sampah itu. Nah, tadi ditanyakan butuh untuk berapa gitu. Berapa magot? Magot habis berapa kilo gitu kan? Maksudnya ke sana kan? Ya, pokoknya sebulanan dalam sebulan itu magot bisa menghabiskan berapa kilo sampah organik. Nah, itu tergantung kita, Bos. Tergantung kita, karena gini, kalau magot itu kan siklus hidupnya. Nah, siklus terus berputar dari telur, ya kayak ayam lah. Dari telur, dari baby, dari magot, dari prepupa, dari pupa jadi lalat lagi. Terus aja muter. Gitu. Nah, itu tergantung kita panen telur lah katakan. Panen telur BSF ya. Kalau panen telur panen telur BSF 100 gram ya, kalau kemarin sampai 300 gram anak-anak tuh sana. Itu kan estimasinya kalau panen 100 gram itu akan jadi magot fresh itu 100 kilo. 100 kilo. Dari 100 gram jadi 100 kilo. Magot fresh usia 18 sampai 20 hari. Wow, itu juga, ya. Nah itu baru pertumbuhannya. Nah ini makannya. Nah, makannya itu kalau di Aki jujur saja di Aki itu ada 140 biopon. Biopon itu baki lah, baskom kayak itu ada 140. Itu dalam satu bioponnya itu Aki simpan telur itu 5 gram. 3 sampai 5 gram. Nah dengan asumsi nanti 3 sampai 5 gram itu menjadi 3 sampai 5 kilo. Nah, ngasih pakannya kan setiap 2 hari sekali. Jadi kita lihat media, kalau media masih basah jangan dikasih makan. Tapi kalau medianya sudah mulai kering, nah baru kasih makan. Nah itu sekali makan itu 10 kilo, Bos. Satu baki 10 kilo. Nah 10 kilo ya 10 kilo per 2 hari, berarti kalau 15 hari 7,5. 15 hari kali 10 150 kilo. Masa berarti sekilo berapa? 2 hari? Satu baki. 10 kilo 2 hari. Iya, 10 kilo 2 hari. Berarti sehari 5 kilo. Ya, sehari 5 kilo. Berarti kalau 30 berarti 150 kilo. Itu satu baki. Kali 140 baki. Banyak. Berarti anggap 100 aja gampang, biar gampang. Gampang hitung lah ya. 1,5 ton ya? Iyalah. 1,5 ton sebulan itu kalau 100 baki. Iya.
Kalau 100 baki, akhirnya ada 143 baki. Penghasilan sampahnya? Nah itu tadi, bahkan kalau 100 baki 1,5 ton kita dapat berapa ini aja itu? bos. Tadi kan Aki bilang 90 ya, kilo kan dapat tadi? 90 kilo. Oh. Iya kan? 90 Sehari. kilo. Artinya hanya cukup untuk 9. Untuk 9 biopon. Oh iya, berarti tinggal di pengali aja, semakin banyak Iya. semakin selesai ya. Iya makanya seperti itu. Terus anggap selesai di Aki misalnya, seluruh sampah organik nih satu itu sebulan dapat berapa kilo Ki? Apanya? Yang dijual Magotnya. Kalau magotnya itu kan jadi gini. Kalau mau katakan biokonversi magot, itu karena siklus. Jadi kita tergantung panen telur. Nggak, Jadi- pokoknya hitung dari telur sampai jadi dipanen aja. Itu 18 hari. 18 hari, berarti 18 2 hari. kali panen sebulan lah anggapannya. Bisa lebih. Oh. Bisa panen tiap hari, tergantung kekuatan kita. Oh, bisa dihitung kayak Bisa. spinningnya. Jadi Doping saat tiap hari. Hari ini tebar telur nih. Hmm. Ya, tebar telur tanggal 1. Dengan asumsi panen tanggal 18. Tebar panen telur tanggal 2. Berarti panen tanggal 19. 19, betul. Terus muter kayak gitu. Iya, tanggal 3 berarti tanggal 20. Heeh. Nah, itu enggak ada henti-hentinya sebetulnya. Oh, berarti sebenarnya bisa panen tiap hari kalau kita atur misalnya penyemaian telur misalnya tiap hari gitu. Betul, seperti itu. Nah, Betul. satu itu, keduanya ketersediaan sampah tadi, jangan sampai stunting gitu kan, kasihan. Jadi bara runtet gitu loh. Terus ketiganya tenaga kerja. Lumayan capek tuh. Iya, pasti. Lumayan seperti itu. Tapi kalau untuk menghabiskan sampah tadi udah dihitung kan? Yang 140 biopon kali 5 kan itu kali 30 hari udah ketahuan. 1,5 ton untuk per 100. Iya. Banyak. Hanya loh. kalau Aki sekarang panen 90 kilo kali 30 2,7 2.700. Iya, 2,7 ton. 2,7 ton ya. Nah. Itu kalau 90. Itu 90 itu sampah mentah itu teh. Belum digiling. Nah, kalau digiling itu susut 40%. Oh, berarti dibagi 0,4 lagi. Iya, cuma 50 kilo. Bubur sampahnya tuh. 50 berarti 50 hanya untuk 5 55 sampah, 5 baki. baki. Iya kan? Iya, karena 2 hari sekali kan. Karena 2 hari sekali, berarti kali 15 aja lah Nah. gitu. 50 kali 15 5 Sekilonya berapa sih apanya? magotnya? Kalau harga maggot ya sekarang tuh dulu sebelum booming ya. Karena Aki sebetulnya termasuk pelopor juga. Itu nyampe harga 6.000 7.000, paling rendah 5.000. Nah, sekarang karena sudah banyak penggiat ya, sudah penggiat yang biokonversi maggot harganya sampai 3.000 sekarang. Oh, turun jauh ya. Karena udah banyak sekarang. Jadi si pembeli itu nyari yang murah di sana. Jualnya kemana Ki? Itu ke peternakan ayam. Oke, Ya, terus ada lagi. peternakan ayam, peternakan ikan, Berarti langsung. Jadi produk turunan dari sampah organik itu ya kan biokonversinya kan oleh maggot nih. Nah, maggotnya kan bisa dijual. Kotoran maggotnya juga bisa dijual. Ya kan, kasgot itu. Nah, maggotnya itu harganya tuh anggap 3.000 sampai 5.000 aja lah kondisi sekarang. Oke. Itu. Nah, itu dijualnya kemana? Ya ke peternak. Peternak ayam, peternak bebek. Ya, Berarti jadi hanya langsung ya. langsung. Jadi ada yang pesen fresh, ada yang pesen yang dry. Nah, kalau yang fresh itu peternak ikan, peternak bebek, meri, antok kayak gitu. Berarti kan market sebenarnya nggak pernah putus ya? nggak pernah putus sebetulnya. Nah, ini nanti diceritain sama Aki lah. Nah, kalau peternak burung itu senangnya yang dry. Iya, yang sudah kering. Nah, tuntas tuh yang organik kan turunannya jadi cuan. Selesai kan? Sampah selesai tapi jadi cuan kan gitu. Iya dong. Berarti sebulan Aki sendiri menghasilkan maggot yang dijual aja. Contoh Iya. rata-rata sebulan berapa? Ki? Oke. Sampai 1 ton. Aki itu punya pelanggan 3 Heeh. di Ciamis, Garut, sama Banjaran. Itu si Ivan artis. Maggotnya dari Aki. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Oh. Ivan. Tuh. Bukan Ivan, siapa? Ivan Gunawan Haji barusan kemarin. Bukan ya, yang ini yang apa? hampir sama dengan RW Gembul. Bukan Ivan Gunawan, siapa? Lupa lagi yang. Ivan Seventeen. Ketua Parvi. Apa, yang kemarin apa perubahan sapi ya tuh?
Oh, ini si Irfan Hakim. Irfan Hakim. Udah tua nih lah. Oke. Nah, jadi itu punya 3 tempat nih. Aki yang pengecer jangan dihitung lah. Ya. Iya. Ke Ciamis itu rata-rata seminggu sekali itu 150 kilo. 150 seminggu sekali. Ciamis. Yes. Garut sama 300. Nah, kalau Banjaran yang Irfan Hakim itu 100 kilo. 100 kilo, 700. Jadi 2,8. 150, 100 jadi 400 kilo. 400 kilo ya. Nih 400 kilo itu seminggu. 2 kali 2,8 ton. Kalau kali 4 2,8. 2,8. Belum yang ngecer. 2, anggap aja 3 ton lah. 3 ton rata. 3 ton dikali 3.000 udah 9 juta, Ki. Ya iya makanya. Itulah makanya gregete. Cuma saya nggak punya tempat yang gede gitu. Kalau mau kalkulasi ke sana Naik ke atas. ya, makanya Aki kan menyampaikan gini, Tina Rujit jadi duit ya itu. 9 juta itu orang karyawannya yang di situ ada berapa orang? Yang sekarang yang ada waktu itu 2 orang. Oh, sudah UMR, Ki. Udah makanya. Makanya ini duit semua kok diam aja ya. Nah itulah. Nah ini kan perlu bimbingan juga. Belum yang lain, belum yang Justru itu kan secara hitung-hitungan. Nah tadi Aki sampaikan nanti Aki bahas. bisa UMR lebih loh. Betul. Ngurusin itu kan secara hitung-hitungan secara matematika kan kelihatan kan. Iya. Cuannya seperti itu. Nah cuman di sini karena tadi waktu belum banyak pesaing itu nyampe segitu. Enggak, itu kalau masalah itu solusinya di marketing. Iya. Maksud saya itu mah gampang, nanti pakai trik marketing juga bisa naik 6.000 lagi, bisa 7.000 bisa kalau mau. Ya, jadi maksudnya setiap asosiasi ataupun apapun namanya rumah magot itu dibikin satu. Ya. Bikin kayak Bulog, standar harga. Nah itu yang dimaksud. Jadi Aki sudah mengajukan nih supaya maksud saya sampah selesai kita dapat untung. Jangan sampai sampah selesai tapi kita dapat capek doang. Maksudnya gitu loh, Ki. Jadi maksudnya gitu loh, gitu. Kalau misalnya cuma dapat capek doang, ngapain orang ngurusin sampah gitu loh. Ngurus sampah kan beresiko ya. Dan juga teman-teman yang beli yang murah-murah teh nggak tuh, orang teh capek bau sampah teh gitu loh. Nah, itu jadi Aki itu sudah bicara dengan pemerintah ya, dengan DLH, tolonglah diadakan minimal ada pengepul gitu loh. Iya, maksud Jadi saya pikir lebih baik dibikin apa ya istilahnya, mau ada sentralnya gitu loh, ada ya, pusatnya gitu. Enggak, maksud saya dibikin kalau kita nggak usah bicara studi kelayakan atau marketing view-nya aja gitu, salesnya seperti ini, produksinya seperti ini, jumlah orang segini, ini loh untungnya segini, dikasih lihat dah. Kami sekarang nggak butuh macam-macam, kami cuma minta satu harga seperti di set di Bulog. Nah, gabah kering giling harga sabaraha gitu loh. Kan bisa ya itu ya. Bisa negara, inilah keterlibatan negara di sini, Ki. Kalau misalnya negara terlibat di situ, teman-teman magot, rumah magot semangat jualannya. Nah 3.500 harga ngapain? Sekarang tuh kondisinya kebalik justru. Makanya dibutuhkan standarisasi harga. Jadi kan kata juga kan dulu Aki masih sepi nih para penggiat tuh kan. Sekarang semua udah hampir menggeliat. Akhirnya kan panen. Akhirnya kalau untuk tengkulak nih punten tapi ya kan main di harga dia, jangan harga, maksudnya nggak usah ada standarisasi harga. Jadi bikin semacam kayak inilah, butuh keterlibatan kalau kita mau mengatasi sampah bareng-bareng. Pemerintah tuh fungsinya di sini supaya tengkulak-tengkulaknya nggak banyak untung. Orang berbalut sampah tiap hari cuma dapat UMR, dia sekilo dapat 1.000-2.000 perak gitu loh. Jualan benang 100 saya Ki. Kembali kalau ke hitung-hitungan itu kan sangat menggiurkan ya. Kalau ke hitung-hitungan sangat menggiurkan. Cuman ya itu titik lemahnya tadi, satu standarisasi harga. Keduanya kan gini lah. Kalau plasma dengan komunal kan gaya panennya beda. Iya. Kalau yang komunal itu bisa dia panen sampai 300 kilo. Kalau plasma kan enggak. Maksimal 15 kilo, 20 kilo. Nah yang nampung ini nih, ada penampung lagi gitu. Iya, mengerti. Jadi kan kasihan juga kalau nggak dilayani. Ya semua sama, persis seperti Bulog lah, di copy paste gitu. Dari sistem Bulog itu selalu ada patokan kabah kering giling. Kabah kering giling harganya misalnya 7.000. Betul. Nanti setiap orang tidak boleh membeli di bawah 7.000. Nah, itu. Pada saat misalnya panen akbar,
7.000 ternyata harganya 6.500, pemerintah itu masuk subsidi 500 supaya terjaga orang tetap nanam, nggak impor padi gitu loh. Nah ini juga seharusnya sama persis seperti bayangin ini. sekarang nih, kalau penggiat maggot berhenti semua, mau gimana sama organik? Ya justru itu, nggak maksud saya setidaknya ada apresiasi untuk orang yang sudah ngurusin sampah. Ya. Siapa sih yang mau ngurusin bau-bau? Ya minimal kalau cuma dapatnya capek doang gitu. Ya minimal perhatian itulah. Iya. Akhirnya sudah bicara dari jauh hari lah untuk masalah hasil dari. Nggak dibikin, menurut saya sih lebih baik dibikin satu kolom Excel sederhana, jumlah sampah yang diserap, kemudian jumlah maggot yang dihasilkan, mau dihitung per baki. Ada itu dah. Nah sudah di setup, tinggal kasih 2 lembar ke wali kota ini loh. Kita tinggal faktor pengali, kemudian 1 faktor pengendali harga, gitu loh. Jadi misalnya nanti pemerintah berhak jangan jual ke sini karena dia nurunin harga misalnya. Nah ini fungsinya pemerintah di sini. Ya padahal kan kalau untuk yang menerima hasil budidaya itu kan udah banyak. Iya. Udah banyak. Kan tinggal disinkronkan saja. Iya betul. Kita punya standarisasi harga, yang kecil ketolong, yang gede juga kebantu, jelas kan seperti itu. Jadi lancar. Nah kebayangkan tadi kalau aku katakan kalau sampai ini para penggiat maggot berhenti, mau kemana tuh sampah organik? Iya. Ya kan pasti kembali ke jalan lagi kan kayak gitu. Iya. Dikomposkan, kalau dikomposkan kan jadi komposnya 2 minggu baru jadi. Iya. Kalau ini kan bisa tiap hari. Enggak, kalau kompos mau dikemanain? Ya, Maksudnya? Ya itu. Dipakai nanam, siapa yang mau nanam di daerah kota, misal kota Bandung, kota Jakarta, siapa yang mau nanam kompos segala mana? Jadi masalah. Nah itu pun kan perlu juga ada seperti bulognya. Kalau kita mau maju, iya kan? Iya loh, kalau misalnya dipisah-pisah, nah, persis satu kelurahan Naki aja sudah 2,8 ton. Satu kecamatan, satu RW loh. Satu RW itu jangan salah. Kali 1.596, 1.596 atau iya, apa? Ya 1.596 RW udah berapa? Sabaraha toh. Wih, bayang Ya, sampah jumlah sampahnya, oke? Jadi kan saya sekali itu juga makanya kan harus betul-betul serius sehingga kan hasilnya kelihatan. Secara hitungannya kan udah kelihatan kan seperti itu. Nah makanya itu perlu juga turun tangan pemerintah dari marketnya, gitu kan, dari standarisasi harga. Tapi sebenarnya ini sudah terjadi waktu di Benang, Ki. Saya dulu bikin satu program setiap rakyat Indonesia 8 tahun, 9 tahun yang lalu, sampai 15 tahun yang lalu saya lupa. Setiap rakyat Indonesia di Garut dan di daerah Jawa Tengah itu bisa gaji 4 juta sebulan. 15 tahun yang lalu. Kalau misalnya proyek ini digarap serius. Waktu itu namanya Haramai. Haramai itu kain Haramai ya. Ya, Haramai itu dibikin baju. Satu-satunya perusahaan tempat saya bekerja itulah yang kerjasama sama teman-teman di situ, dan bupatinya sudah membuka diri. Ini banyak lahan tidur, tinggal tanamin aja, dan kita pengalinya itu semua udah dihitung semua 1 bulan itu dia sampai kalau sirkulasinya jalan bagus, siklusnya jalan bagus 1 bulan 4 juta per satu keluarga dengan mengolah 1 hektar. Ini sebenarnya sama persis, secara matematika luar biasa visible, luar biasa segala macam. Cuman ujungnya, tadi eksekusinya gitu loh, eksekusinya jadi banyak yang tidak serius. Pada saat dana turun, ini turun loh, sampai sempat turun loh dana. Yeah. Kesitunya nggak serius gitu loh. Ya, kesitunya nggak serius, akhirnya proposal lagi bicara yang sama. Cuman kalau keseriusan ini kan itu kan bisnis lain, oke lah. Tapi yang sampai ini sangat mendesak di kita. Maksud saya keseriusan harus matanya sama-sama di-push di situ gitu. Jangan sampai nanti kita sudah berbuat sampah, udah mengurangi sampah luar biasa, tapi nggak dapat duit gitu.
gitu loh. Ya, Saya udah ketahuan kan ya, kalau Iya, dihitung-hitung itu ternyata bisa UMK kan gitu kan. iya, kebayang, aduh, kita nggak usah lihat kemarin itu di Bekasi orang daftar 25.000 orang. Waduh, ngeri. Ah, Lihat juga. nggak usah mikir-mikir itu, kita kerjain sampah aja kok beres kok gitu loh. Dapat cuan lah pokoknya. Ah. Itu baru dari, kan kita bicara integrasi ya, Eh. produk turunan itu kan baru dari sampah organik. Iya, Ya kan kalau dikembangkan seperti itu, muncul magotnya, muncul kasgotnya, jadi uang. Hitung-hitungannya tadi kan udah dibahas ya Iya. seperti itu. Nanti lebih spesifik lagi kita bahas lagi lah. Nah itu sampah organik. Nah sekarang sampah anorganik. Itu kan dari 64 jenis atau 69 jenis sampah anorganik itu layak jual. Nah mau dijual mentah atau dijual mateng? ya itu yang kemarin kita bahas kan sudah. Iya. Nah kalau dijual mentah ya mau apa ada harganya karena pengepul. Tapi kalau dijual mateng, contohnya kalau plastik dibikin poliproplen itulah bahan plastik lagi kan bisa seperti itu. Iya, iya. Harganya bisa up lagi. Iya, kemarin kan kita ada kasih contoh kan, Ki. Mm-mm. Botol plastik bekas merek minuman mineral, air mineral. Betul kemarin ya. Kumpul-kumpulkan, kalau dijual kan udah 3.000-4.000. Tapi setelah dicuci, dibersihkan, dibikin flake, dipotong-potong, jadi 7.000. Nah, 2 kali lipat. di kita di penggiat lemahnya apa? Alah, masa harus digini satu-satu? Kan nggak mungkin. Iya, saudara, maksud saya integrasi Atau kerja minimal kalau mau gini serius lah. ngurusin sampah sih beres. Minimal gini, di satu kota Bandung teh ada satu tempat untuk seluruh warga kota Bandung, silakan proses di sana. Iya. Hasilnya nanti bisa Guys, berdua, kayak inilah, persentase kayak lah. ingat nggak penggilingan padi? Iya kayak gitu. Ular datang kita bawa 100 kilo, Nah. pulang ongkosnya 5 kilo. Pernah gitu ya? Oh, saya punya dulu. Bapak saya. Bapak saya bukan saya. Pantes kalau Jadi orang bawa heran. Nah, kalau aku pernah manggulnya sih. difungsikan seperti itu. Jadi orang bayarnya tidak uang, bayar kan. Tapi beras lagi kan kayak gitu. Iya betul. Di Bandung juga sama Ya, kan gitu. harusnya itu solusi serius ya. Tidak mesti berpikir terus uang terus kan. Ya, gitu. jadi kepuasan batin menyelesaikan sampah, terus kemudian mendapatkan penghasilan, kita tidak usah antri ikut lowongan pekerjaan orang. Kita ciptakan lapangan pekerja sendiri kok, gitu loh. Apalagi kalau udah kita pilah harganya jadi 2 kali lipat. Jelas. Gitu. Ya, kalau udah banyak aku yang jualin bisa. Gantian kita yang mengekspor sampah gitu. Tapi sampah yang sudah Bukan pada yang diimpor ya. Ekspor, kita mengekspor sampah yang sudah dipilah karena itu Bisa jadi. luar biasa Ki, itu demandnya itu Banyak sekali sih sekarang ratusan ton itu. para penggiat ya, banyak sekali sekarang tuh ada beberapa generasi muda juga yang berkiprah di sampah sekarang tuh. Cuman ya itu tadi kan karena konotasinya menjijikan itulah gitu ya. Jadi belum semua ngeh, padahal kalau semua udah buka mata daripada bawa map nih 25.000 orang antri udah panas, bagian enggak kan gitu. Mending ciptakan lapangan kerja sendiri. Iya, sih, saya Kalau pikir- aja lingkungan seperti itu. Bisa sih saya pikir, jadi maksudnya kalau volume kecil kan nggak pengaruh. Tapi kalau sekota Bandung, sekecamatan, loh satu rumah magot aja bisa hampir 3 ton. Iya, Satu RW. itu RW. Oh, coba bayangkan. Satu RW itu. Iya, kali 1596 RW. Itu. Ya, kita titip nih Pak Farhan. Main-mainlah ke Arsa Manik atau ketemu Profesor Sampah gimana? Ya prospek yang sangat menjanjikan sebetulnya kalau kita betul-betul gitu ya. Ya keseran gini aja lah. Kenapa Banyumas bisa maju? Itu aja etalasenya lah. Padahal ilmu ada di kita gitu kan. Kita yang punya ilmu, mereka yang mengembangkan. Jadi iri ya kita sebenarnya nih. Iya. Coba kalau pokoknya gini lah. Ki, tuh ada lahan 1 hektar, sanggup gak ngolah? Siap. Apalagi dengan sarana prasarananya, udah seneng banget bisa rekrut orang-orang pada bekerja di situ. Iya. Jadi, nah itu kan lebih apa? Lebih masalah sampah tertangani, lingkungan jadi bersih, pengangguran juga. Iya. Semua terekrut. Ya makanya kemarin kembali ke volume 3 itu, jadi harus berani. Oke, saya urus sampah, kalau ada masalah atau masuk penjara saya siap. Jadi itu optimisme yang luar biasa yang harus disupport itu, supaya kita ini benar-benar serius sih, jangan sampai cuman diomong saya ini, saya itu, saya membela ini, membela itu, tapi cuma sampai mulut saja. Iya kan, kembali lagi ini kan, ya
terakhir yang tadi ya, sekarang sama residunya kan gitu kan. Nah sama residu kan ini sekarang yang sedang Aki intent udah dalam seminggu ini Aki bolak-balik terus nih ngurusin sampah yang residu. Ya karena begini Pak RW Gembul, untuk residu itu memang kita tadi kembali lagi tidak bisa menyamakan antar lingkungan RW semua. Ya. RW komplek, RW non komplek gitu ya. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan. Kemarin waktu diskusi dengan teman-teman di TB dengan Polban juga Aki sampaikan. Sistem pembakaran itu sistem pembakaran itu ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, betul. Tempatnya terutama ya. Kalau kita sih para ketua RW semuanya pengen tuntas, cepat kan gitu kan sudah itu. Cepat. Tapi ini pengalaman saya aja sampai kemarin tuh ngobrol tuh, pengalaman saya aja menangani sampah, ada juga warga yang menolak pembakaran meskipun sudah dibuatkan. Seperti itu. Nah, artinya berarti di sini harus ada role model yang kedua. Yaitu dibuat untuk RDF tuh ya, yang dibikin pelet itu. Jadi dari 1596 RW itu tidak mungkin lah kalau menurut Aki ya, apalagi di padat penduduk tuh kayak di Cicadas, yang kayak Pak Forum RW Kota aja dia mau bikin tempat pembakaran pinggir sungai, mau dibeton gitu kan, akhirnya kan nggak punya tempat. Nah bagi yang tidak punya tempat, nah itu ya kalau tempat hanya untuk 2 meter ke 3 meter mungkin ada ya seperti itu untuk sampahnya digiling. Dijadikan serbuk, kan aman itu. Betul. Aman, nggak ada polusi udara, nggak ada apa, tapi menghasilkan. Jadi mengurangi volume. Ya ini kan hasil dari gilingan itu kan bisa langsung disetor. Nah ini juga problem nanti ke depannya. Makanya kita kalau ngebakar oke lah jadinya abu. Ya kan, abu kita coba untuk polusi komplain banyak. Asapnya tuh. Tapi ini katanya tanpa asap nih. Abunya oke lah, ada integrasi lagi jadi Batako, Papilok dan lain sebagainya. Yang RDF jangan kita ngegiling terus, yang nampung nggak ada. Ini sama, Aki juga ngalamin. RDF itu di finalnya jadi apa Ki? Jadi biomasa. Bahan bakar. Kan pabrik-pabrik kan sekarang banyak yang butuhkan kan. Oh, yang kemarin kita bicara kita bahas itu, yang gantinya batu bara. Terbarukan itulah. Ya cuman mungkin untuk menaikkan kadar bakarnya itu biasanya kalorinya itu biasanya ketebalannya. Jadi kalau bahasa itu tension, jadi kepadatan molekul, struktur molekul. Hardness. Ya, jadi semakin padat itu biasanya dia akan lebih lama. Kayak orang bikin arang yang untuk sisa itu di-press dulu kan? Ya. Press kencang. Itu ya. Itu pernah dilakukan. Ya, maksud semua saya. itu sudah dilakukan gitu ya. Cuman itu tadi bukan di workshopnya sendiri. Jadi uji coba sampai tadi yang serbuk sampah residu yang sudah jadi serbuk itu udah di-press, dicampur dengan dengan karbon dari batok kelapa itu jadi sebesar tahu gini. Ya, jadi biasanya kelemahan kita itu setelah jadi produk kita nggak punya spesifikasinya. Spesifikasi contoh gini, jangan sampai membuat satu produk dipakai orang jadi racun, misalnya. Nah kelemahan kita itu di situ biasanya. Betul. Karena kita lab kita itu tidak begitu banyak. Nah di situ. Jadi ya mudah-mudahan nanti ini kan integral nih, kita menyelesaikan satu selesai semua gitu. Nah kalau yang produk Aki waktu kemarin yang sampah residu dicacah, dicampur dengan karbon batok kelapa, itu juga ke Sukaregang, Garut. Oh, untuk itu sama untuk penyamakan kulit. Itu mah nggak ada masalah, cuma perlu racun juga nggak masalah. Nah, sampai ke sana. Karena kalau di pabrik sekarang udah K3L segala macam. Cuma waktu itu ini pengalaman Aki ya. Waktu itu Aki kan mesti kerja, jadi waktu nggak fokus lah gitu. Nah sekarang udah waktu sudah free, kembali lagi teman-temannya pencar gitu. Jadi harus ada. Ini perlu ada semua orang, semua yang punya komitmen yang kuat untuk tata kelola masalah sampah ini. Karena tadi sampah itu kalau kita manage dengan baik itu kan bisa jadi UMK lah seperti itu. Iya. Jadi kita benar-benar kota Bandung, kota bebas sampah. Artinya selesai di sini dan jadi duit gitu loh. Kan motonya Pak Farhan sekarang gitu. Sampah hari ini habis hari ini. Iya kan? Ya gimana caranya itu kan? Iya.
Kan kita harus berpikir seperti itu. Iya. Nah kembali lagi ke produk turunan tadi kan, kalau sampah betul-betul diolah bisa terintegrasi dengan baik, nanti kan bisa ketahanan pangan yang tadi Aki sampaikan. Itu kan apa sih, kotoran magotnya buat tanaman, gitu kan? Terus apa sih magotnya untuk ternak. Iya. Itu kalau ayam petelur bos, pada dikasih itu, wah luar biasa tuh, omeganya tuh bener-bener asli. Oh iya. Kasih makan. Protein. Memang kalau kita lihat sih jijik ya, tapi itu proteinnya kan 67, sekian persen itu. Iya. Proteinnya itu tinggi banget gitu. Itu Bang. Dan rasanya juga rasa mentega tuh, magotnya tuh kalau mentah. Nah kalau matang rasa udang. Oh gitu. Ya udah nyoba. Ya harus nyoba dong. Tapi kalau ditanya bingung kan. Kalau udah nyoba kan bisa dijelasin. Mentahnya rasa mentega, matangnya rasa udang, udah selesai. Sok mau coba nggak? Enggak. Oke lah, mudah-mudahan pemerintah Kota Bandung benar-benar intens masalah sampah ini, dan mudah-mudahan memang tercipta seperti yang kita impikan itu. Semua sudah ada ilmunya, semua sudah dilaksanakan, tinggal komitmen. Komitmen ya. Jadi mudah-mudahan komitmen wali kota kita sebelum 5 tahun dia selesai, tahun kedua tahun ketiga ini udah terlaksana gitu. Dan Kota Bandung bebas sampah. Yang utama gini Pak Erbul, kan di zaman resesi enggak ya sekarang tuh kita tuh? Resesi dunia. Resesi ya. Zaman resesi ini industri pada berguguran gitu. Iya, betul. Ini salah satunya alternatif untuk menampung tenaga kerja tuh ini sebetulnya. Iya. Terutama yang katakan beginilah. Iya. Untuk segmen kalangan menengah ke bawah. Iya. Kan pasti mau terjun. Nah kan kebutuhan perut nggak bisa dijaga seperti itu. Minimal 8. Kebayangkan satu rumah magor itu minimal 3 orang. Iya. Kali 1.596. 30.000 karyawan Seritek cuma 25.000. Tiga itu untuk pemeliharaan maintenance. Belum mengambil ininya, belum yang mengambil sampahnya, belum yang menggilingnya. Bisa 10 tuh. 10 kali 1.596. Udah berapa kan lumayan, udah tertangani lah. 15.000 Ki. Iya, Kota Bandung kan. Iya. Nah seperti itulah. Jadi itu kalau hitung-hitungan secara apa ya, bukan muluk-muluk ya. Dan kita juga bicara itu kan dengan perhitungan juga. Kalau ini estimasinya segini, gimana ini gimana, kan kita perhitungan. Artinya wah manis melulu enggak, karena pelaku langsung itu bisa merasakan, dan kalau dipraktekkan itu bisa, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita tunggu sebelum sebelum janur kuning melengkung. Kan kalau misalnya pemilihan lagi 5 tahun lagi kan nggak tahu ya, kita kan. Makanya sebelum janur kuning pesan aja lah, kalau sampah itu jangan sampai kibarkan bendera putih, jangan. Jangan. Mudah-mudahan komitmen wali kota sampah hari selesai ini terlaksana, dan segala informasi segala yang sudah dilakukan teman-teman di Arca Manik, di Jasa Rantan Enda, yang mudah-mudahan bisa di copy paste kan teman-teman yang belum melaksanakan. Kalau kesulitan main aja ke sini lah. Gitu aja. Terima kasih Baraya Jawa Barat, Baraya Kota Bandung. Terima kasih Ketua RW semuanya, dan supaya kita semangat jangan lupa subscribe dan komen dan suggest apa yang harus kita bahas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.